Shalom buat Bapak, Ibu semua yang ada dimanapun Anda berada. Saya tahu channel ini telah tersiar di berbagai negara. Saya sekarang ada di kota New York yang nama kotanya di Amherst, di daerah Amherst di bagian Queens ya. Saya akan menceritakan kesaksian saya sejak dari kecil sampai saat ini, bagaimana Tuhan menangkap saya, mengajak saya untuk beribadah kepada Allah yang benar, yang saya tahu pada saat ini hanya satu Allah yang benar melalui Alkitab gitu. Dan waktu kecil di hati saya sudah percaya bahwa ada surga dan bahwa ada neraka gitu. Di kepercayaan saya yang lama, saya diajarkan tentang berbuat baik, karena kalau perbuatan saya nggak baik, karma saya akan jelek. Tentu saya akan mempertahankan, berjuang untuk memiliki karma yang baik. Itu yang saya diajarkan waktu kecil. Waktu kecil saya rajin beribadah, sembahyang, seperti tanggal 15, tanggal 1, tanggal 15, ibu saya mengajak saya ke wihara, ke kelenteng untuk sembahyang. Dan mama saya juga memberitahukan kepada saya, kamu waktu bayi, waktu kecil, kamu sering sakit, jadi kamu dikwepang sama yang namanya Buddha Quan Kong. Jadi kamu harus anggap kayak orang tua kamu. Jadi kamu harus sembahyang kepada dia, tanda ucapan terima kasih kamu kepada dia, kata almarhum ibu saya. Nah, terus terang saudara, bahwa saya itu sangat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi dengan cara saya yang dulu, saya tidak begitu banyak mengenal apa itu. Jadi kalau saya dari kepercayaan saya yang lama itu, selain saya beribadah sembahyang pagi sore di depan pintu, saya juga kalau ada hari-hari besar, supaya seperti hari kelahirannya Dewa Kuan Im, terus saya juga beribadah, bukan beribadah namanya itu ya, sembahyang pergi ke wihara Gautama, Buddha Gautama itu gitu. Pokoknya dulu saya hafal lah yang namanya Liam Keng. Kalau itu Buddha Namo Sang Yang Adi Budaya gitu, hafal, karena itu kepercayaan saya yang lama gitu. Jadi setelah saya menjalani itu, saya dulu karena nggak tahu ya, saya itu sempat minum air hu. Itu yang kalau di kertas kuning ditulis, terus dibakar, terus nanti airnya disaring, terus saya minum. Itu buat penangkal supaya selamat. Hu juga itu ditulis, ntar saya bungkus di kain kuning, saya tempel di badan, pakai peniti, yaitu penangkal yang saya pakai gitu. Saya juga suka pergi untuk siamsi, itu yang ada bambu yang dikocok nanti kalau jatuh satu itu nomor berapa, terus dibuka, terus untuk dilihat apa petunjuk. Saya melakukan hal itu. Menurut saya pada waktu dulu itu saya tidak melakukan kesalahan, karena itulah kepercayaan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang benar itu menangkap hidup saya. Waktu saya telah menikah,
saya tinggal di Jakarta. Jadi asal saya itu dari Pulau Nias, kota Gunung Sitoli ya. Saya dari kota Gunung Sitoli. Saya tinggal di Jakarta. Setelah saya memiliki anak yang pertama, ibu saya meninggal. Dia kena heart attack ya. Jadi dia meninggal masih usia muda. Ibu saya baru umur 53, jalan 54 ya. 54 tahun dia meninggal. Nah, waktu dia meninggal, saya kan harus pulang. Namanya kan acara pemakaman orang tua. Saya harus pulang. Dan waktu saya pulang itu saya kaget. Ya, memang saya sudah tahu sebenarnya karena saya kan dibesarkan di Gunung Sitoli, di kota Nias itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu udah kebiasaan. Kalau menurut kepercayaan kami, di depan jenazah orang meninggal itu dikasih meja yang panjang, makanan yang beragam-ragam, ada daging, ada buah, ada nasi, ada minuman, pokoknya banyak sekali. Tapi nggak tahu sampai kenapa pada saat itu, itulah pekerjaan roh Tuhan ya, memberikan kepada saya pikiran. Saya bertanya, apakah benar mama saya ini sudah meninggal tapi bisa makan? Makanan segitu banyak di meja, berterat gitu. Saya tanya ke Caima itu pakai baju kuning ya, botak gitu, dia baju kuning. Saya panggil, Caima, saya mau bertanya dong, apakah betul mama saya bisa makan? Oh iya, bisa makan. Loh kok ini makanannya banyak sekali, padahal mama saya kalau makan gak sebanyak ini, saya bilang gitu. Terus dia ngomong, mama kamu itu orangnya sosial, terkenal suka membagi dalam hidupnya. Jadi nanti orang-orang yang meninggal yang tidak punya makanan, yang hidupnya tidak pernah diurus sama keluarganya, itu makan rame-rame. Jadi ada acara nanti mereka makan sama-sama katanya gitu. Nah, saya itu berpikir karena waktu di sekolah guru saya ngomong gini, orang yang sudah mati itu udah nggak bisa makan. Makanya kita harus jaga kesehatan kita selagi kita masih hidup. Jadi orang hidup yang perlu makan. Terus oke lah, saya punya pikiran yang kayak gitu, saya simpan aja di dalam hati saya ya. Kemudian acara penguburan udah selesai. Nah, ada lagi acara-acara yang lain seperti dibuatin tempat tidur, dikatakan kalau ibu saya itu masih pulang ke rumah, terus dikasih makan juga lagi, makanannya diganti pagi, sarapan, siang, makan malam, diganti tuh dibakarin kertas-kertasan, untuk dikirim ke sana katanya kepada arwahnya, katanya dikirimin. Nah, setelah acara 7 hari itu biasanya yang tahu, yang punya agama sama dengan saya, kepercayaan saya yang lama ya, itu bakar rumah-rumahan, alat-alat rumah tangga, uang-uangan, emas-emasan, itu dikirimin semua katanya buat bekal dia di sana gitu. Nah, saya pikir, kok surga rumit amat ya, saya bilang. Kok dalam hati, tapi saya udah nggak bertanya lagi. Kok rumit banget sih kita, kok harus kita punya rumah-rumahan kayak gitu, dibakar dulu terus punya rumah di sana, dikirimin bekal. Saya kayak nggak masuk di akal di pikiran saya. Memang saya nggak masuk di akal. Nah, setelah saya selesai acara penguburan, acara 7 hari, saya harus kembali karena suami saya ada di Jakarta dan saya harus kembali ke Jakarta di tempat di mana saya berada gitu. Nah, setelah saya pulang, saya menjalani rutin saya sembahyang di depan pintu dengan menggunakan dupa, tiga dupa itu saya bakar pagi dan sore menjelang malam ya. Saya sembahyang. Kalau dulu saya sembahyang, sebelum ibu saya meninggal, saya sembahyangnya gini, Tien Kong, saya manggil Tuhan itu Tien Kong, terima kasih, saya minta Ping An, minta berkat, terus saya bilang itu doa pertama, sembahyang pertama, Ping An, minta berkat, terima kasih, itu aja, rutin. Dari kecil sampai saya udah menikah, udah punya anak pun kalau sembahyang demikian saya sembahyang gitu. Nah, setelah ibu saya meninggal ada satu doa yang saya tambahkan.
setelah saya tambahkan, ini yang ketiga yang saya tambahkan dari doa yang sama itu, saya tambahkan, saya bilang, Tuhan, saya ingin tahu Tuhan yang benar itu siapa. Kenapa di dalam 5 agama di Indonesia ini mengaku bahwa Tuhan mereka itu benar. Pasti ada satu Tuhan yang benar. Saya ingin tahu Tuhan yang benar. Tuhan tolong saya bilang gitu. Pagi sore saya berdoa. Kadang-kadang juga kalau saya sedang jaga anak, saya sedang masak, saya sedang teringat tentang ada pertanyaan di dalam pikiran saya bahwa ada kecurigaan atau keraguan di dalam hati saya. Saya berkata, walaupun saya sedang nyuci, saya bilang, Tuhan yang mana sih yang benar? Saya ingin cari Tuhan yang benar. Saya ingin tahu Tuhan yang benar yang memberikan saya nafas kehidupan. Saya mau tahu itu Tuhan yang benar, saya bilang gitu. Nah, setelah saya 1 tahun lebih saya berdoa demikian, pada suatu hari saya bermimpi. Sebenarnya ya, sebelum saya bermimpi Tuhan Yesus, sebelumnya saya sering bermimpi yang sama. Saya tuh dikejar-kejar kayak ada gulungan kasur di angkasa sana. Saya dikejar, saya nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga. Saya kebangun, saya bilang, mimpi apa ini ya? Saya rasa risau. Tapi ya udahlah, kedua kali, ketiga, ada kali lebih dari 10 kali saya mimpi sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, mimpi yang sama. Nah, mimpi yang terakhir itu di tahun 89 awal kalau nggak salah ya, karena tahun 90 anak saya lahir. Jadi tahun 89 itu saya bermimpi. Saya bermimpinya demikian, sama seperti mimpi yang pernah saya mimpi itu. Saya dikejar-kejar, saya ketakutan. Tapi ada N-nya, ada yang tambahannya. Waktu saya lari-lari kejar, nggak punya tenaga, saya lemasnya bukan main ya. Saya jatuh di tangga. Nah, waktu saya jatuh di tangga itu, saya merasa ketakutan. Posisi saya itu tunduk. Waktu saya sedang menunduk, saya melihat ada bayangan kaki ya. Bajunya putih kayak mutiara, bersih sekali, berkilau, bercahaya. Bahkan bayangan kaki itu saya lihat ada bekas paku ya, bekas paku. Kemudian dia waktu mau mengangkat saya, dia memberikan tangannya itu juga ada bekas paku di tangannya. Dan waktu saya mengangkat kepala saya, melihat wajahnya yang ada di dalam cahaya itu, ya, saya melihat mukanya, rambutnya, dan di dalam mimpi itu saya teringat itu Tuhan Yesus. Karena saya pernah belajar saya memang sekolah di sekolah Katolik ya. Jadi saya diajarkan tentang Yesus gitu ya, Tuhan Yesus itu saya diajarkan. Nah, waktu saya mengangkat wajah saya memanggil dia dengan Tuhan Yesus. Terus katanya, iya, jangan takut, mari ikut saya, katanya gitu. Kemudian saya kebangun karena ada kata lagi, kamu akan selamat, katanya gitu. Setelah itu saya dipeluk, saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya alami selama ini. Dan saya melihat terang kemuliaannya itu yang sangat, bagaimana saya melukiskannya ya. Pokoknya saya pernah lihat ini di depan saya ada lampu ya. Tapi lampunya itu lebih bagus. Terus udaranya tuh dinginnya, sejuknya luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya waktu saya bangun itu saya merasa kesel kenapa saya bangun. Saya masih mau di dalam mimpi itu ketemu dengan Tuhan Yesus itu dan merasakan atmosfer, udara, cuaca, dan yang situasi yang kayak saya terima kayak gitu. Saya merasa waktu saya terbangun, saya mimpi. Kenapa saya bangun? Saya bilang gitu di dalam waktu saya bangun pagi. Nah, tapi itu saya simpan karena saya sibuk, karena itu kehamilan saya yang kedua setelah saya menikah. Dan setelah kelahiran anak saya yang kedua ini, saya pindah ke Kelapa Gading karena sudah membeli rumah di Kelapa Gading. Saya
pindah ke Kelapa Gading. Nah, waktu saya pindah ke Kelapa Gading, rumah saya itu ada pohon belimbing, jadi daun-daunnya tuh berguguran. Jadi saya membersihkan karena anak saya waktu itu saya saya sudah punya pembantu ya, saya punya pembantu. Pembantu saya yang nengokin anak, tapi saya kepingin ngerapiin rumah karena kan baru pindah belum lama, tapi terus ada pohon-pohon yang itu saya sapuin. Nah, waktu saya nyapu halaman rumah saya, ada 3 ibu-ibu lewat di depan rumah saya. Nah, 3 ibu lewat itu saya masih ingat mereka siapa aja sampai sekarang. Dan mereka menegur saya karena mereka tahu kan rumah itu kosong sebelumnya ya. Jadi setelah ditempatin, "Oh, ibu baru pindah ya?" katanya gitu. "Iya, Bu, saya baru pindah. Ibu-ibu pada mau kemana?" "Oh, kita pada mau sembayang," katanya gitu. Langsung saya nyeletuk karena saya lihat ada buku di tangan mereka ya, ada buku, mereka megang buku gitu. Terus saya bilang, "Ibu-ibu mau sembayang sama Tuhan Yesus ya?" Saya bilang gitu. "Oh iya, kita percaya sama Tuhan Yesus," katanya gitu. "Oh, saya mau tahu siapa itu Yesus itu," saya bilang gitu ke mereka. "Oh, mau ikut Ibu?" Saya bilang, "Enggak, saya nggak bisa sekarang. Saya lihat aja tampang saya masih pakai daster," saya bilang gitu. "Saya belum siap-siap." "Oh, Ibu," ketiga ibu ini mengatakan kepada saya, "Ibu, kita setiap bulan kita ada kumpul sekali sembayangan. Nanti bulan depan Ibu ikut ya," katanya. "Oh iya, boleh Bu," saya bilang, "saya mau," saya bilang gitu. Kemudian bulan berikutnya saya diajak. Waktu pertama kali saya diajak, saya merasa senang sekali karena percakapan doa-doa yang diucapkan itu bukan pakai bahasa Sanskerta ya, yang seperti kepercayaan saya yang lama itu, pakainya bahasa yang mudah saya mengerti. Umpamanya contoh doa Bapa kami, itu saya senang sekali doa Bapa kami. "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu." Oh gitu ya doa orang Kristen ya, doa orang yang percaya Yesus. Wah, bagus ya. Terus "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain." Oh, itu bagus sekali. Saya bilang, mengajarkan kita yang baik, saya bilang begitu. Itulah yang membuat saya terpikat. Akhirnya di bulan-bulan berikutnya saya hadir. Setelah beberapa kali saya hadir, saya ditawarkan, "Ibu mau nggak ikut katekisasi?" "Oh, apa itu?" "Oh, itu mengenal dulu bagaimana ajaran kita," katanya. "Oh, oke, boleh. Nah, saya dibimbing, saya belajarnya beberapa bulan, ada hampir kali 1 tahun kali, karena itu pertemuan di paroki ya. Setiap wilayah tuh ada paroki-parokinya gitu. Nah, saya waktu itu ikut dan saya ditanya, "Ibu mau dibaptis nggak?" "Oh, mau dong," saya bilang, karena saya udah suka ya dengan kayak kalau ke gereja itu dulu saya yang terkesima dengan nyanyian "Salam damai, salam damai." Hati saya tuh bisa nangis, saya bisa sedih. Terus saya lihat keheningannya, cara berdoanya, terus tanya jawab kan di buku liturgi itu kalau habis baca Alkitab kita jawab apa, habis pastornya ngomong apa kita jawab apa. Jadi itu ada seperti, menurut saya itu tata ibadah itu, menurut saya itu saya mau yang kayak gini. Nah, saya pikir pada saat itu saya udah masuk kepada tempat yang betul-betul Tuhan mau ya di dalam kehidupan saya. Nah, setelah saya dibaptis, ada kali 3 tahun saya mengikuti kegiatan acara novena, karisma. Saya juga ikut retreat, saya ikut pelajaran-pelajaran lain gitu. Banyak sekali saya ikut kegiatan-kegiatan yang karena saya betul-betul mau menekunin dan saya memang mau belajar, saya ikutin, saya jalanin terus gitu. Nah, 3 tahun lah saya terus gak pernah absen ya. Jadi saya malah sering nanya, "Oh, kalau di Sunter itu kan Kelapa Gading sama Sunter kan gak gitu jauh. Saya cari itu di Sunter itu mereka punya kegiatan apa." Jadi saya pokoknya mau aktif lah. Terus kan ada pertemuan karismatik. Jadi di Kelapa Gading itu dibuat. Oh, saya ikut.
nyanyinya tepuk tangan, itu pokoknya agak sedikit berbeda tapi masih nuansa dari ajaran dari Katolik gitu ya. Nah, setelah saya ikutin itu, saya pada suatu hari saya biasanya naik motor. Tapi pada waktu itu saya nggak mau naik motor, saya pikir saya mau olahraga karena saya senang sekali kalau membakar lemak karena saya takut gemuk ya, karena ibu saya itu satu becak nggak cukup. Gemuk sekali, dan ibu saya meninggalnya juga seperti yang saya tadi katakan bahwa dia meninggal stroke ya, bukan stroke, heart attack ya, dan saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya. Jadi saya berusaha, saya berjalan banyak. Jadi sewaktu saya mau ke pasar, mau menjalani itu, ada ibu-ibu di pinggir jalan. Dia itu orang dari suku Batak ya. Dia memperkenalkan namanya Mama Meta. Nah, jadi waktu dia ketemu saya di pinggir jalan, dia katakan, "Ibu, saya orang baru di sini. Saya baru pindah dari kota Batam. Ibu mau ibu mau kemana?" katanya gitu. "Saya mau ke pasar," saya bilang gitu. "Oh, saya sama, Bu. Ayo bareng-bareng. Ayo Bu jalan." Panas katanya gitu. "Saya mau naik omprengan aja." "Ibu bareng aja," katanya gitu. Sudahlah, saya pikir karena ketemu teman baru gitu ya, nggak apa-apa, kita ngobrol sembari nunggu omprengan, kita ngobrol. Nah, sampai ke pasar, terus katanya, "Ibu jangan pulang duluan ya, nanti pulang bareng-bareng saya," gitu. "Oke," saya bilang, "nggak apa-apa, saya tungguin." Nah, waktu pulang, saya bilang, "Bu, ini rumah saya." Ibu itu bilang, "Loh, itu rumah saya," katanya gitu. Jadi kelihatan dari rumah saya itu, kelihatan rumah dia karena ada seberangan, ada lapangan ya. Jadi berbentuk L. Dia tinggal di posisi sini, saya tinggal di sini. Jadi berbentuk L gitu. Jadi pada suatu sore, inilah cara Tuhan ya. Terkadang saya menangis, saya bilang, "Tuhan, Engkau sungguh baik. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup saya ya, menemukan ibu ini. Kalau enggak, saya enggak mengenal Alkitab." Satu sore saya setelah mandi, saya berdiri di depan pintu di halaman saya, karena saya ada halaman gitu ya, sembari teduh-teduh di bawah pohon belimbing, sembari ngeliatin pohon belimbing saya sudah mulai banyak menguning gitu ya. Terus dia melihat saya, dia manggil saya, "Bu, Mama Desi, Bu." Anak saya yang paling gede namanya Desi. Bu, mari sini," katanya gitu. Nah, saya datang, dia memperkenalkan saya kepada 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau nggak salah umurnya dulu itu 5, 6, atau 7, 8, nggak ada yang 10 tahun. Umurnya masih kecil, di bawah 10 tahun semua. Terus mereka bilang, "Ini kenalkan, ini tetangga kita, Mama Desi," katanya. "Salam-salam dulu buat tante," katanya gitu. Terus sebelum mereka pergi, teman saya ini mengatakan, Tunggu, kalian hayat hafalannya udah belum? Udah dihafal belum?" katanya gitu. Tiga anaknya menjawab, "Sudah ma," katanya gitu. Nah, bawa dulu Alkitabnya, biar sini tante yang periksa, tante kalian bisa apa enggak. Dalam hati saya, apalagi nih yang mau dikasih lihat kepada saya ya, kok katanya biar tante. Saya nggak tahu apa-apa itu ayat hafalan apa, saya nggak tahu gitu. Karena jujur saja, waktu saya beribadah di Katolik itu saya nggak pernah bawa Alkitab. Saya hanya membawa buku satu liturgi, cara tata ibadah. Jadi apa aja yang diucapkan termasuk syahadat, walaupun saya udah hafal ya, ucapan syahadat itu saya udah hafal, tapi tetap saya bawa karena ada lagunya, nomor berapa lagunya dibuka. Jadi itulah panduannya, itulah yang dipakai pada saat itu. Nah, ibu itu datang ke saya, katanya, "Ibu, ini tolong diliatin." Saya bilang begini, "Saya nggak tahu itu gimana cara lihatnya." "Oh, ibu nggak tahu buka Alkitab?" "Enggak," saya bilang, "saya nggak tahu buka Alkitab," saya bilang gitu. Terus dia bilang gini ke saya, Oke, saya bantu, tapi ibu yang bacain ya," katanya gitu, "biar anak-anak ngomong." Nah, anak-anak satu-satu dipanggil, dibaca,
Dibaca, terus saya lihat benar. Oh benar nih, saya bilang. Kedua, ketiga, benar. Di hati saya bilang begini, loh kok mereka tahu ya? Kok mereka hafal ya? Mereka kok mengerti ayat-ayat Alkitab ini? Saya bilang gitu. Nah setelah anak-anaknya pergi, ibunya tetap megang Alkitab. Tetap ada Alkitab di tangan dia. Anak-anaknya pergi, terus kita ngobrol. Dia ngobrol, dia katakan kepada saya, Ibu nggak pernah baca Alkitab? Enggak. Punya Alkitab? Punya. Saya bilang gitu. Emang Ibu kalau biasa berdoa tuh pakai apa, Bu? Ya saya doanya Bapa Kami, saya berdoa Salam Maria, saya berdoa kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya bilang gitu. Oh, Ibu, kalau kita berdoa, dia bilang ke saya, kalau kita berdoa, kita jangan berdoa bertele-tele, katanya gitu. Kok dalam hati saya bertele-tele apa? Tapi dia jelaskan, setahu saya Ibu kalau doa Maria itu kan Ibu ada rantainya, Ibu ucapin terus-terus kan. Itu ucapan itu. Nah itu yang namanya bertele-tele, doa yang sama diucapkan berkali-kali, katanya gitu. Enggak gitu Ibu. Nah kita kalau berdoa katanya berdoanya begini Bu, sama seperti kalau kita mau ngirim surat kepada orang katanya, ditujukan kepada siapa katanya. Nah kalau doa kita itu ditujukan kepada Allah Bapa kita di surga katanya. Dan isi suratnya apa Bu? Nah, isi suratnya itu dari isi hati Ibu. Ibu butuh apa? Apa pergumulan Ibu? Apa yang menjadi kerinduan Ibu? Apa yang mau didoakan? Katanya. Kalau didoakan kan bukan untuk doa kita aja Bu. Kita doain orang lain. Katanya juga kita mendoakan keperluan orang lain gitu selain keperluan kita. Katanya gitu. Nah, tapi Bu katanya selalu kalau surat itu kan harus ada tanda tangan, harus dikasih tahu ini siapa ininya. Di dalam doa juga selalu kita berdoa itu jangan lupa, dia buka ayat ke saya. Apapun yang kamu minta kamu harus doakan di dalam nama Yesus. Itu baru sah katanya. Ingat ya Bu katanya kalau berdoa dalam nama Yesus. Nah, mulailah dia memperkenalkan kepada saya Alkitab. Dia mengajarkan saya Alkitab itu, Ibu, di Alkitab itu ada 66 kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalam perjanjian lama ini ya Bu ya, ada 5 Taurat Ibu katanya. Kitab Taurat itu apa? Dia cerita ke saya surat-surat Nabi Musa katanya gitu. Dia dari kitab Kejadian sampai Ulangan katanya gitu. Nah, di dalam kitab perjanjian lama itu Bu ada sejarah agama Kristen itu berdirinya itu datangnya dari leluhur kita katanya, pokoknya dari kitab perjanjian lama ini Bu. Nah nanti Ibu kalau menemukan di Alkitab ini ada kitab puisi katanya, kayak di Amsal, kayak di Mazmur. Nah dia menceritakan itu kepada saya, memberitahukan kepada saya. Terus Bu katanya kalau di perjanjian lama ini nanti ada ini loh Bu katanya, ada nabi-nabi besar. Nah dia berikan contoh nabi-nabi besarnya siapa. Terus ada nabi-nabi kecil katanya. Itulah perjanjian lama Ibu katanya. Nah kalau di perjanjian baru Ibu lihat ya katanya, ini perjanjian lama. Nah ini Bu ini perjanjian baru nih katanya. Dia kasih tahu saya batasnya gitu. Kalau nggak ngerti dia suruh saya lihat indeksnya di depan katanya. Nah Ibu lihat ya di perjanjian ini ada 4 Injil Bu ya. Ini pertama ini ya Bu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil ya katanya, itu disebut Injil. Nah di dalam kitab perjanjian baru ini juga pun ada 1 sejarah Bu. Itu hanya di kitab Kisah Para Rasul. Nah yang lainnya itu Bu, itu surat-surat para rasul, surat Rasul Paulus katanya. Dan terus dia kasih tahu terakhir di Alkitab kita itu di perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu, kitab nubuatan, kitab pernyataan di akhir zaman nanti. Saya merasa mendengarkan itu ya, saya bilang wow, aku belum tahu selama ini tentang itu. Saya pengikut Tuhan Yesus tapi nggak tahu apa-apa, saya bilang begitu Kak. Nah Ibu nih Alkitabnya bawa aja katanya. Enggak, saya punya. Saya bilang saya punya di rumah, saya bilang gitu. Nah, terus dia kasih saya 1 renungan yang namanya air hidup.
Nah, dia kasih tahu, Ibu lihat ini tanggalnya ya Bu ya, nanti tanggal. Ibu kalau buka Alkitab, Ibu nggak ngerti, lihat ya, katanya kalau Ibu nggak hafal ayat-ayatnya di mana, pasal-pasalnya di mana, lihat aja dulu di depan Ibu, indeks. Nanti dikasih tahu halaman berapa, tinggal Ibu buka. Nah, itulah cara saya belajar Alkitab pada awal mulanya, gara-gara saya ketemu dengan ibu orang Batak yang dipanggil Mama Meta, yang sampai saat ini saya nggak tahu siapa namanya, karena kalau saya tanya siapa namanya, dia bilang panggil aja Mama Meta, katanya gitu. Ya udah, setelah itu saya berkenalan sama dia, saya pulang ke rumah, saya ambillah Alkitab saya, karena waktu saya dibaptis, saya dikasih Alkitab. Nah, waktu saya dikasih Alkitab, saya harus lap dulu dari debu, karena nggak pernah disentuh. Saya kasih aja di lemari sana, karena kalau saya beribadah itu saya bawa buku liturgi, buku liturgi aja ke gereja gitu. Nah, waktu saya membukanya, terus terang saya merasa menemukan sesuatu ada perbedaan, karena di kitab saya yang saya diberikan oleh Romo itu ada kitab di tengah-tengahnya, kitab Deuteronika. Nah, saya pikir tadi dia udah jelasin perjanjian lama, dia udah jelasin perjanjian baru. Sekarang apa ini kitab Deuteronika? Saya bilang gitu. Tapi baiklah, saya akan membaca kitab Deuteronika dulu gitu. Saya baca dulu. Nah, di kitab Deuteronika itu saya menemukan bahwa tulang belulang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lupa ya, saudara-saudara, itu ada di mana kitabnya. Tapi kalau saya nanti pulang ke Indonesia, saya tanya ke anak saya, boleh nggak tolong buka Alkitab Mami, dicariin, karena Mami mau tahu ada tulisan apa di kitab Deuteronika itu, kan ada, saya udah coret-coret gitu ya. Aduh Mami, barang Mami di box semua, jadi kalau mau dibuka repotin. Jadi saudara-saudara, kalau saya pulang ke Indonesia, nanti ada salah waktu ada yang mau bertanya, saya akan kasih tahu ayatnya itu ada di mana. Tapi bunyinya demikian, bahwa tulang belulang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di pikiran saya, berarti itu orang mati. Kalau orang mati udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saya langsung berpikir, oh, berarti orang mati udah gak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya bertanya dalam hati juga lagi itu, kenapa kalau berdoa kepada Maria? Nah, Maria itu kan manusia. Terus berdoa kepada orang-orang kudus, santo-santo. Karena waktu saya beribadah di ini, saya diajarkan berdoa itu ada 3. Ada secara latria, itu penyembahan kepada Tuhan. Ada secara hiperdulia. Hiperdulia itu adalah penyembahan kepada Maria. Ada juga dulia. Dulia itu berdoa kepada rasul-rasul, kepada santo-santo. Nah, karena saya berasal dari agama yang sebelumnya, kepercayaan saya yang sebelumnya, saya mempertanyakan tentang kematian ibu saya itu. Pertanyaan itu datang kembali ke dalam pikiran saya. Oh, kenapa saya berdoa? Santo ini doakan saya. Saya mengirimkan doa kepada Tuhan Yesus melalui manusia. Sedangkan saya ingat teman saya berkata kalau berdoa harus berdoa langsung kepada Bapa di surga. Jadi nggak perlu pakai perantaraan, harus didoakan di dalam nama Yesus. Dan saya diajarkan doa Bapa kami, ya memang doa Bapa kami itu yang paling tepat, yang harus didoakan, dipanjatkan kepada Bapa di surga. Nah, mulailah saya setelah membaca itu, inilah cara Tuhan ya. Saya waktu itu jujur saudara-saudara sekalian, saya kurang begitu mengerti sebenarnya, tetapi saya percaya bahwa itulah roh Tuhan menyertai saya ya. Saya membaca perjanjian lama terlebih dahulu, karena menurut teman saya baca dulu saya baca perjanjian baru terlebih dahulu, karena teman saya mengatakan baca dulu perjanjian baru, karena perjanjian lama itu memang sedikit agak sulit Ibu, karena Ibu baru, baca aja perjanjian baru dulu. Saya baca perjanjian baru. Nah, waktu saya baca perjanjian baru, terus baru di kitab Matius ya, saya menemukan bahwa Yesus itu punya saudara lain, yaitu
si Yakobus, kalau nggak salah Yusuf, Simon dan Yudas. Saudara-saudara boleh lihat di Matius 13 ayat 55 sampai 56. Itu berbunyinya demikian, saudara-saudara. Ya, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ayat 56-nya ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, terus saya baca lagi ayat-ayat yang lain. Nah, saya ketemulah di Lukas 2 ayat 7. Bahwa Yesus itu dilahirkan dari anak pertama dari Maria. Dia adalah anak yang sulung dari yang lainnya. Nah, waktu saya membaca itu, saya garis, oh berarti Yesus ini anak yang sulung. Tadi di kitab Matius dikatakan dia punya saudara. Nah, saya pergilah ke Kelapa Gading di gereja itu, saya bertanya kepada Romo, saya baca di Alkitab ini ayatnya ini. Nah, Romo langsung ngomong ke saya, Ibu, kita mempercayai bahwa Maria itu adalah perawan suci selamanya dan dia adalah ibu bunda Yesus Kristus katanya. Dan di dalam Alkitab itu yang berbunyi, yang dimasukkan adalah seperti ibu saya, saudara-saudara yang lain, umat yang lain itu adalah saudara-saudara dalam Kristus. Itu yang diberitahukan kepada saya. Kemudian waktu saya membaca kitab lagi, saya membaca lagi ya, baca lagi. Setelah baca ada keraguan dalam hati saya bacalah Perjanjian Lama. Nah, setiap membaca Perjanjian Lama saya simpan di dalam hati saya belum pergi bertanya. Dan sampailah kepada kitab Mika. Nah, kitab Mika itu kan judulnya apa ya, saya mau buka kepada saudara. Nah, kitab Mika itu judulnya itu adalah Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Ini mengenai nubuatan. Di situ dikatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu. Nah, ini bagian yang menggelitik pikiran saya. Dikatakan perempuan yang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya. Nah, situ saya pikir, ya Yesus ini punya saudara lain. Berarti Maria ini bukan perawan suci selamanya. Dia memang perawan suci waktu dia mengandung Roh Kudus ini, gitu kan. Nah, setelah saya baca Perjanjian Lama, saya baca lagi Perjanjian Baru. Saya terus lagi baca Perjanjian Baru, sampailah saya kepada Matius 1 lagi. Pertanyaan saya di ayat 18, Pak. Matius 1 ayat 18. Di sini dikatakan mengenai judulnya mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi saya sudah mengerti, oh dia memang Tuhan Yesus itu dilahirkan, itu adalah Roh Tuhan yang diberikan di dalam kandungannya. Dan memang betul, pada saat itu dia sedang perawan, memang dia tidak ternoda ya, gitu. Kemudian ayat selanjutnya berkata, ternyata ia mengandung ternyata mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ayat ini saya connect lagi kepada kitab Mika tadi. Perempuan ini melahirkan juru selamat, setelah itu anak-anak yang lahir. Saya langsung punya pikiran, memang betul. Nah,
Barulah saya membaca di kitab-kitab lain bahwa manusia itu membawa dosa asal. Kita itu tidak ada yang suci. Kenapa? Saya belajar lagi, saya tanya sama teman saya, kenapa ini Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, kita itu kalau dosa, kalau kita itu kita bisa binasa, dosa asal kita gini. Dia ceritakan ke saya bahwa ibu itu karena kejatuhan dosa Adam, karena kan dia makan buah yang terlarang, katanya gitu. Nah, setelah itu saya diajak sama teman saya ini, katanya mau nggak pergi ke acara kaum wanita di Kelapa Gading. Itu saya ingat di Giring-Giring ya. Kalau kalian yang tinggal di Kelapa Gading itu ada jalan Giring-Giring di pojok, itu ada persekutuan kaum wanita. Nah, saya datang ke sana, saya senang karena apa? Ada yang lain saya dapatkan. Kedua, kan saya memang mau tahu isi Alkitab ini. Alkitab ini saya kan banyak isinya ya, jadi saya ingin tahu Alkitab ini. Dan Alkitab ini diceritakan oleh pendeta-pendeta. Jadi saya kalau di kepercayaan saya yang saat itu yang membaca Alkitab adalah seorang ada yang membaca. Romonya paling 10 menit menjelaskan. Tapi ini nanti kalau di tempat ibadah kaum wanita itu dibuka ayat ini dan diceritakan ayat ini menceritakan tentang ini, pengertiannya ini terus dijelaskan. Jadi buka ayat. Jadi saya tuh senang karena saya juga sedang melatih diri saya. Markus, di kitab Efesius, kitab Galatia, saya melatih. Jadi saya jadi pingin tahu cara buka Alkitab cepat kayak gitu. Terus baca isinya. Yang tadinya waktu kalau saya baca sendiri pengertiannya saya nggak dapet. Tapi setelah dijelaskan sama pendeta ini, saya bisa mengerti. Nah, saya rajin ke acara kaum wanita. Jadi ketemulah satu ibu-ibu di sana. Katanya kamu orang Nias ya? Iya. Kamu anaknya Pak Wongfat? Iya, saya bilang gitu. Oh, saya tahu tuh keluarga kamu. Kamu tuh harus manggil saya Ako, katanya. Dalam hati saya, kok saudara dari mana? Saya dengan dia gitu kan ya. Nah, saya bilang gini, Ako, oh nggak apa-apa, nggak mau dipanggil tante, Ako kamu panggil aku, oke, saya bilang gitu. Terus dari tante Eli inilah namanya tante Eli ini, dia mengajak saya ke rumahnya dan dia mengatakan kepada saya, kamu harus main ke rumah saya. Dan pada waktu kita pulang kaum wanita itu, katanya mari ikut dulu, katanya saya unjukin di mana rumah saya, jadi lain kali kamu bisa datang. Nah, saya ditunjukin. Setelah saya tahu, nah saya pulang, ada waktu saya datang ke tempat ibu ini. Nah, saya telah datang ke tempat ibu ini, ke tante Eli ini ya, saya diajarkan Alkitab. Ternyata dia juga mempunyai kepercayaan yang sama dengan saya dulu. Saya dulu mempunyai kepercayaan ini, katanya. Terus dia dijelasin. Dia menjelaskan kepada saya di kitab Keluaran 20 kalau nggak salah ya, mengenai 10 perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan itu, sebentar saudara, saya Keluaran 20. Ya, di Keluaran 20 itu ke 10 firman Tuhan. Nah, dia menjelaskan kepada saya secara detail. Tuhan kita tuh Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau kita menyembah berhala. Kita nggak boleh tuh di sini tuh ada perintahnya tuh, katanya gini. Saya bacakan ya saudara ya, di ayat 1 sampai kayak 4-nya, Keluaran 20 ya. Keluaran 20 judulnya ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Aku Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau sujud yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan segala bapa kepada anaknya,
kepada keturunan dan ketiga dan keempat dan lain-lain segala macam. Itu bisa dibaca selanjutnya nanti di rumah masing-masing ya, di Keluaran 20. Nah, waktu saya membaca kitab Perjanjian Lama yang pertama sekali, Tuhan tidak membukakan kepada saya makna arti itu. Tetapi melalui Tante Eli inilah saya mendapatkan makna arti kitab Keluaran itu. Dan saya mengatakan, oh, berarti saya sudah salah selama ini. Saya harus berubah. Saya hanya mau apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, saya rajinlah ke gereja, saya bertanya kepada Romo tentang iman saya, tentang keraguan saya, tentang kepercayaan saya yang sekarang yang pada saat itu ya. Terus Romo selalu meyakinkan kepada saya banyak hal gitu. Jadi itu yang kadang-kadang nggak masuk di akal sih, apa yang dikatakan Romo itu kepada saya nggak masuk di akal, tapi saya cuma pikirlah udah saya terima aja. Nah, pada suatu hari saya retreat di Puncak. Yang menghadiri retreat itu, yang memberikan retreat itu ada Flutter Uskup ya, memberikan ke sana, dan ada ruang sesi tanya jawab. Tapi saya bilang, Flutter, saya boleh nggak nanti kalau setelah selesai acara ini saya mau bertanya kepada Flutter, saya bilang gitu. Oh boleh Ibu, katanya gitu. Jadi kita menyepi, nggak jauh dari tempat kamar yang dia tinggal, kita di hallway. Jadi di situ kita berbicara. Saya menceritakan semua apa yang menjadi keraguan saya mengenai apa yang saya menemukan, bahwa Maria itu bukan perawan suci, bukan yang harus dielu-elukan karena dia juga manusia. Saya menceritakan bahwa Yesus itu punya saudara kandung, saudara jasmaninya. Saya kasih tahu dia ayat-ayatnya, saya tunjukkan apa yang saya, seperti yang saya telah ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Dan Flutter itu akhirnya dia berkata kepada saya, Ibu, betul yang Ibu katakan. Di kitab Wahyu itu berkata, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memang arti Alkitab demikian. Ibu, saya sama, memiliki iman yang sama seperti Ibu, katanya. Saya juga terus terang, saya hanya mau jujur kepada Ibu. Saya tidak mengimani juga untuk berdoa kepada Maria itu, katanya. Tapi Ibu jangan salah. Kita ini datangnya ordernya itu dari Vatikan. Jadi liturgi kita itu, tata ibadah kita itu udah ditentukan dari Vatikan, katanya gitu. Jadi kita hanya mengikuti. Tapi saya bilang, Flutter, saya nggak damai sejahtera. Saya bilang, latar belakang saya ceritakan bahwa saya tadinya yang tidak percaya Allah yang benar, yaitu yang saya temukan di Alkitab saat ini juga. Akhirnya dia berkata kepada saya, Ibu, sebenarnya sangat berat sekali saya untuk menyampaikan ini kepada Ibu, tetapi Ibu ikuti panggilan hati Ibu. Apa yang telah Tuhan bicara kepada Ibu, ikutin saja. Ibu kalau mau ke gereja lain, silakan Ibu. Bukan berarti Ibu diusir dari sini, tetapi ikutin apa yang Ibu temukan tentang yang di Alkitab. Saya mendukung 100%, saya mendukung. Berarti saya sudah mendapatkan lampu hijau, walaupun dia menyatakan ini kepada saya ya. Itu Flutternya dulu tinggal di Tanjung Priuk, di Tanjung Priuk. Saya nggak mau sebut namanya ya, karena itu kode etika. Saya masih ingat namanya. Karena saat itulah saya mengambil keputusan untuk ikut ibadah di gereja Bethel pada saat itu. Dan karena saya makin bertemu dengan teman-teman di Kelapa Gading, saya ikut komunitas yang namanya kumpulan ibu-ibu. Nah, kita itu setiap, dulu saya lupa hari Rabu atau hari Kamis, saya lupa ya. Itu setiap 1 minggu sekali kita kumpul. Nanti di situ Ibu Yudi, itu ibu rohani saya ya, dari iparnya pendeta Victor yang di Belanda.
Saya ketemu dia. Nah, di waktu saya ketemu dia itu, di situ itu mantan dari tempat saya bergereja dulu. Jadi mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan kebenaran, bagaimana mereka mau, sampai papahnya itu adalah pengerja di paroki itu, dan satu keluarga keluar dari sana semua karena ingin mengabdi kepada Allah yang benar, jadi Tuhan yang benar. Itulah kesaksian saya mengenai waktu saya menemukan itu, sehingga saya dibaptis ulang, di baptisan selang. Saya diberikan karunia kepada saya, Tuhan memberikan saya karunia baru. Banyak yang Tuhan berikan kepada saya karunia baru, sehingga saya bisa berhubungan dengan Tuhan dengan roh ke roh gitu ya. Jadi itu yang saya alami waktu itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan hal lain, bagaimana saya ada catat supaya saya nggak lupa ya. Sebentar, saudara yang terkasih. Nah, itu setelah saya percaya kepada Tuhan, saya telah belajar firman Tuhan. Di Indonesia saya juga belajar sebelum saya datang ke Amerika ini, dan akhirnya rumah tangga saya tidak bisa saya pertahankan, walaupun ibu mertua dan bapak mertua udah membantu saya untuk menolong saya, tapi saya nggak bisa mempertahankan. Nah, saya merasa sangat bersyukur ya. Allah kita tuh Allah yang hidup. Allah kita itu Allah yang bisa berbicara melalui apa? Tuhan bisa bicara melalui suara audible, Tuhan bisa bicara melalui mimpi, Tuhan bisa berbicara melalui kenyataan-kenyataan hidup. Nah, saya mau memberikan satu kesaksian bahwa bagaimana Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa mantan suami saya itu punya punya wanita lain gitu ya. Memang waktu semenjak saya sebelum hamil yang kedua, saya sudah curiga terhadap mantan saya ini karena dia sering tidak pulang ke rumah. Alasannya dia katanya lembur, ada kerja tambahan, jadi dia nggak bisa pulang katanya gitu. Ya, saya namanya satu wanita punya insting ya, merasa ada kecurigaan. Waktu hamil yang kedua juga sering sekali terjadi kececokan karena dia marah kalau saya tanya kamu kemana, saya sedang hamil, saya bilang saya butuh kamu. Nah, itu terjadi keributan terus. Nah, waktu setelah saya kasih tahu bahwa saya udah pindah ke Kelapa Gading, bagaimana Tuhan itu memberitahukan kepada saya ya. Nah, saya mau menceritakan lagi dari karunia mimpi yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, pada satu hari, bukan satu kali, jadi sebelum mimpi yang saya mendapatkan itu, saya sering mimpi saya ketemu wanita rambutnya panjang, jelas sekali wajahnya. Saya ngomong ke Tante Eli, saya mimpi ini. Dia ngomelin saya, aduh kamu itu bunga-bunga mimpi, udah jangan lagi katanya, jangan dipikirin katanya. Kedua saya mimpi lagi yang sama, saya cerita lagi, udah itu panas dalam kamu. Katanya kalau orang panas dalam itu memang suka aneh-aneh katanya gitu. Ya udah saya lupakan. Nah, yang ketiga saya mimpinya saya melihat wajah perempuan itu ya. Nah, wajah perempuan itu rambutnya panjang, bentuknya kayak apa, tipe bodinya kayak apa kelihatan. Nah, di dalam mimpi saya itu saya melihat satu tempat yang ada kandang ayamnya, ada sumur air yang ditarik-tarik itu loh, ditimbain air terus ditarik-tarik itu saya lihat. Ada kandang ayam, ada gerobak bakmi, ada kamar itu saya lihat di dalam mimpi. Nah, itu mimpi, saya bilang aneh ya mimpi saya bilang gitu. Nah, satu waktu saya tidur, saya terbangun, subuh itu saya terbangun, saya mau ke belakang. Waktu saya ke belakang itu ada pimpinan, kayak seperti muka saya tuh diangkat, diarahkan untuk melihat di atas lemari. Nah, saya lihat ada dompet mantan saya di sana. Nah, saya buka, saya lihat itu KTP-nya udah berubah dari Kristen, berubah menjadi Islam. Nah, waktu saya melihat itu, saya bongkar,
saya melihat foto dia bergandengan tangan sama perempuan ini, dan saya merasa, waduh, ternyata dia udah ada ini ya. Nah, saya itu ya saudara, saya nggak balik tidur, saya ganti baju sebentar, dia lagi tidur, dia nggak tahu, dan saya ganti baju. Saya bisa bilang ke tukang, saya panggil ojek karena waktu itu saya keluar dan saya, Pak, punya helm nggak? Saya kasih pinjem. Pergi ke alamat yang ada di KTP, dan saya bawa dompet itu saya bawa, di alamatnya saya bawa. Nah, pergi sampailah di alamat itu, tapi nggak ada, ternyata orangnya cuman alamatnya doang yang dipakai, tapi nggak ada orangnya di situ kan. Terus saya rada putus asa, tetapi waktu melewati jembatan 5 itu saya bilang, Pak, udah jangan lewat sini Pak, lewat situ aja Pak, saya gitu, lewat sana, lewat kiri, lewat kanan, muter sini. Wah, udah lewatin itu, dari jauh saya melihat seperti yang di mimpi itu, bentuk tubuh, bentuk rambut perempuan ini. Saya panggil, Mbak, saya gitu. Saya panggil dari kejauhan, saya bilang, Mbak, sini, saya bilang gitu. Mbak tahu ini orangnya, saya bilang gitu. Ini orangnya tabrakan. Nah, waktu itu saya berbohong, saudara-saudara. Saya bilang gitu, terus dia nangis, dan dia katakan, oh ya tunggu, katanya gitu. Langsung dia lari, jadi dia udah keluar dari tempat tinggalnya, dia keluar. Terus waktu saya ketemu dia itu persis di depan rumahnya itu, dia balik langsung dia masuk ke dalam rumah yang saya lihat di dalam mimpi saya itu, persis yang ada sumurnya, ya ada kandang ayam, ada bakmi, gerobak jual bakmi, bentuk kamar-kamarnya itu persis seperti yang saya dapat di dalam mimpi. Nah, setelah dia masuk ke kamar, saya langsung kunci kamarnya. Saya bilang gini, maaf ya, saya bilang saya udah berbohong sama kamu. Saya bilang sebenarnya saya istrinya David, saya bilang gitu. Saya sebutin ya nama suami saya itu David. Terus dia kaget. Terus saya bilang, jangan takut, saya nggak akan marah sama kamu. Saya bilang, saya tidak ini, saya mau bicara baik-baik. Nah, saya berbicara baik-baik. Dari situlah saya mengetahui bahwa mereka diperkenalkan di tempat liar. Terus pengakuan mantan saya, dia belum menikah, dan akhirnya mereka berhubungan, dan sampailah menikah di bawah pernikahan siri ya, mereka udah nikah katanya gitu. Jadi saya saat itu saya pikir udah nggak bisa dipertahankan, tapi mertua saya melarang, supaya karena mertua saya mau saya jangan putus hubungan dan tetap punya rumah tangga. Dipanggil lah ceritanya, perempuan ini dipanggil, dan mantan saya juga dipertemukan. Tapi si perempuan ini tidak mau berpisah karena dia udah jatuh cinta berat katanya kepada mantan saya. Dan kemudian mantan saya berkata kepada ibunya, saya akan usahakan, saya mau katanya itu. Tapi kenyataannya setelah saya tahu beberapa tahun kemudian tetap tidak, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama dengan dia gitu. Saya merasa tidak bisa menerima pada saat itu ya, dan saya pergi ke London di tahun 1995 itu. Saya pergi ke London. Nah, di London saya 3 bulan, saya tidak betah. Rencana saya itu mau menetap tinggal di London karena saya mau melupakan kepahitan saya, karena saya pernah maaf saudara-saudara, iblis itu pernah mau merusak keselamatan yang ada dalam hidup saya. Saya pernah mau coba bunuh diri. Nah, tapi Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya. Dia menyelamatkan saya sehingga saya pergi ke sana untuk menenangkan pikiran. Saya pikir kalau ada kakak di sana, tapi karena ternyata saya bahasa Inggris saya nggak bagus dan saya nggak suka ibadah di sana. Kalau saya pergi ke gereja yang datang tuh orang tua-tua, terus sepi, gereja gede sekali, mewah, bagus, tapi sepi, cuma beberapa orang aja di dalam gereja itu. Dan pendetanya ngomong apa, ada nyanyian apa, saya nggak ngerti karena saya nggak ngerti bahasa Inggris dulu, terus terang saya nggak tahu. Dan akhirnya saya pulang ke Indonesia. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya suka ngantar anak saya ke sekolahan. Ada satu orang bapak-bapak, dia berkata kepada saya, oh ibu nggak betah ya, coba kalau umpamanya pergi ke Amerika katanya gitu. Nah, inilah jadwal langkah pertama saya datang ke Amerika. Saya diperkenalkan datang ke Amerika.
Nah, Tuhan menuntun saya sampai ke Amerika ini panjang. Saya nggak bisa ceritakan di sini semua. Artinya saya sudah sampai pertama dari kota San Francisco, saya ke kota LA, California, kemudian saya pindah ke New York ini, dan yang paling lama saya ada di kota New York ini. Nah, saya memang kalau dari Indonesia saya memang mau cari Tuhan ya. Saya mau mendekati diri kepada Tuhan. Saya pergi ke gereja. Saya ke gereja sana. Di situ di gereja bagus sekali, pendetanya very friendly, baik sekali, maksudnya saya senang. Ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk keluar dari gereja itu dengan satu peristiwa yang menurut saya mungkin orang tidak percaya, tapi itu yang saya alami. Saya akan ceritakan kepada saudara bagaimana cara Tuhan, karena ini cara Tuhan ya, saya katakan kepada saudara, ini cara Tuhan. Nah, waktu itu saya, sampai sekarang juga saya masih bekerja terhadap bos saya ini, dan pada saat itu 5 tahun yang lalu ya, ada mendekati 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah ya, saya tuh biasa kalau habis bekerja itu saya setelah itu bersihin semua. Saya kerja di dapur, saudara-saudara, tapi saya kerja di dapur sendiri. Jadi setelah saya pada saat itu saya lihat pekerjaan saya cepat selesai. Kan jam saya masih lama. Saya mau datang, saya menyembah dalam roh, saya memuji Tuhan di dapur itu ya. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Dia, saya menyembah. Waktu saya menyembah Dia, saya terlepas, saudara. Saya berasa dari perut saya ini saya ketarik, dan saya melihat tubuh saya itu ada di meja makan. Posisi saya sedang berdoa tuh ada, saya lihat gitu. Dan waktu saya melihat itu, saya itu berada di satu kayak bayangan ya, kayak bayangan tangan yang besar sekali, dan saya ada di tangan itu gitu. Dan di situ saya diperlihatkan gereja Bethel International Church gitu. Jadi saya dilihatkan, dan ternyata memang Tuhan itu mau saya ke gereja sana, karena sebelum-belumnya ada juga pernyataan-pernyataan Tuhan. Waktu saya sedang berdoa, saya sering dapat pernyataan, saya sering dapat penglihatan. Tuhan Yesus sering berbicara kepada saya pribadi. Saya nggak tahu saudara pernah mengalami hal itu. Kalau saya sering sekali mengalami hal itu, Tuhan itu bisa berbicara kepada saya. Jadi dia membukakan pengertian-pengertian baru dalam hidup saya ya. Jadi waktu saya telah mendapatkan pernyataan itu, akhirnya minggu depannya saya langsung ke gereja yang dimana saya dapat penglihatan itu. Dan waktu saya udah kembali, saya bilang, waduh, untung saya pikir saya mati, saya bilang begitu. Ternyata saya masih hidup. Nah, saya bilang, apa sih mau Tuhan ini ya? Saya mau dibawa ke gereja sana. Ya udah, nggak apa-apa, saya mau ke gereja sana. Nah, akhirnya saya pamitlah sama pendeta itu dengan berat hati, karena I really love him. Istrinya juga, gereja itu saya senang sekali, dan teman-teman yang di sana juga sudah kayak saudara terhadap saya. Dengan berat hati saya meninggalkan gereja ini, dan saya pergi ke gereja Bethel, dan mulai dari situ saya ikut doa subuh, saya ikut pelajaran-pelajaran. Walaupun di Indonesia saya udah belajar, karena satu aliran dengan Pak Niko ya, jadi saya udah ikutin pelajaran-pelajarannya itu. Tapi untuk kualifikasi, untuk syarat untuk sekolah Bible study-nya, saya harus mengikuti pelajaran-pelajaran ini dulu, baru saya bisa boleh masuk ke kelasnya. Dan akhirnya saya ikutin, saya ulangin. Nah, sampailah sekolah di BBS, Bible Study ya, di Bethel ini. Nah, saya belajar. Nah, di situ pendeta ini, guru ini, Ibu Gembala Sida, mengajarkan tentang banyak hal. Jadi saya puji Tuhan, saya memang belajar di tempat ini. Saya banyak sekali mengenal kekristenan apa sebenarnya, dari sejarahnya, dari kehidupan rohani, segala macam lah saya banyak belajar ya. Nah, waktu saya diajarkan tentang
BBS kedua. Jadi kan udah selesai BBS 1, kita BBS kedua. Kita mulai ada diajarkan mengenai kestabilan seorang kekristenan. Jadi kekristenan itu harus hidupnya stabil gitu katanya. Nah, untuk menjadikan stabil itu ada 4 kaki. Diumpamakan seperti kaki meja. Meja itu punya 4 kaki. Kaki itu apa aja katanya. Kalau pincang salah satu, mejanya bisa oklek-oklek katanya gitu, gak seimbang katanya. Nah, yang pertama itu adalah Bible knowledge, adalah pengetahuan Alkitab. Ya, seperti yang kita ketahui, seperti yang saya yakinkan sekarang, bahwa tubuh kita ini terdiri dari roh, ya. Jadi roh itu harus makan. Nah, makannya apa? Makan firman. Nah, saya harus punya pengetahuan firman ini, gitu loh, saudara-saudara. Jadi saya bilang, oh iya, bagus, Kak, saya suka, gitu. Pendetanya bilang kalau punya ilmu Alkitab, tapi yang lainnya tidak seimbang, itu juga percuma. Jadi diajarkan mengenai yang keduanya adalah personal development, ya, mengenai karakter kita. Kemudian spiritual format. Jadi hidupnya, rohnya itu kita tuh harus dipimpin, harus sesuai dengan roh Allah. Terus leadership skill. Nah, setelah leadership skill ini diajarkan bukan hanya kita bisa memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri dulu supaya kita bisa memimpin orang lain gitu kan. Jadi leadership skill ini kita harus menjadi terang dunia, jadi garam dunia, terus diajarin tentang krisis-krisis kekristenan itu apa aja, apa yang menjadi tantangan sebagai umat, itu banyak saya pelajari. Nah, setelah selesai saya tanya gini sama ibu pendeta saya bilang, Bu, kapan dong kita belajar tentang Bible knowledge gitu kan. Kenapa saya bertanya demikian? Karena waktu di BBS 1 saya dikasih tugas untuk merangkum kitab Kejadian sampai Wahyu. Walaupun saya sering baca, terus terang saudara saya nggak mengerti. Walaupun teman saya pernah kasih tahu ada imam, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, saya diceritakan begitu, tapi setiap itu saya nggak tahu, jadi harus rangkum. Nah, saya memang pada waktu itu sempat terpikir untuk mau mencari pendeta atau guru agama yang mengajarkan kepada saya isi Alkitab ini, gitu. Nah, tapi saya tidak menemukannya. Nah, saya tidak menemukannya. Akhirnya dan ibu pendeta ini mengatakan kepada saya, Ibu, setiap hari ibadah, ada seminar, ada sekarang juga kita belajar Alkitab, kan kita belajar Alkitab katanya gitu. Jadi nggak ada cara khusus. Nah, terus terang saudara, itu waktu di pelajaran kedua yang katanya penting sekali. 4 kaki meja, 4 syaratnya kita harus penuhi ini, itu harus kita punya. Nah, saya bilang, saya ini belum tahu banyak. Entah kenapa saudara, saya tuh punya rasa tuh belum punya tahu pengetahuan firman yang banyak gitu. Walaupun saya udah dikasih ayat-ayat hafalan dari pelajaran-pelajaran saya yang sebelumnya, saya dikasih banyak hafalan gitu kan. Dan saya itu ada satu pegangan saya di kitab Kolose 2 itu ya, kalau nggak salah, itu yang katakan hendaknya kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus ya, dan dibangun di atas Tuhan Yesus itu, di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh, supaya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Supaya apa saudara? Supaya hatimu tuh berlimpah dengan ucapan syukur. Nah, hati saya ini masih mau mengucap syukur yang lebih lagi, saya mau melimpah, dan saya mau berakar, saya mau dibangun di atas Dia. Nah, itu yang saya rasa bahwa saya kurang, dan kebetulan memang almarhum papa saya berkata, banyaklah belajar dari orang lain, dari pengalaman, dari ini. Karena apa? Kamu tidak tahu banyak. Kalau orang lain itu, papa saya bilang gini ke saya ya, lihat kepala orang itu ya, kepala orang itu bernilainya dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuannya seberapa banyak katanya gitu. Apa yang kamu tahu, belum tentu dia tahu. Tapi apa yang dia tahu, kamu juga belum tentu tahu. Jadi terus perbanyak belajar. Nah, saya belajarlah ceritanya. Saya ingin tahu isi Alkitab, karena saya nggak dapat begitu. Akhirnya saya ditawarkan oleh teman pergi ke gereja Korea. Nah, itulah gereja Presbyterian di tempat saya beribadah sekarang ini.
Di sana diajarkan tentang sejarah penebusan. Nah, melalui pengelajaran ini yang awalnya saya begap-begap ngerti ya, karena saya udah terbiasa di gereja sebelumnya beribadah cuman ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, ya paling banyak sampai 10 ya ayat yang dibuka gitu. Tapi kalau di ibadah ini saya itu harus ikut ibadah, karena saya beribadah waktu itu beribadah pertama sama beribadah kedua itu gabungan, sambungan gitu. Ada belajar Alkitabnya. Saya sampai kaget, kadang-kadang Alkitab tuh lebih dari 50 ayat dibongkar. Ayat ini cepat lagi, karena gurunya itu dosen teologi ya, jadi dia tuh ngajarnya cepat sampai saya, pusing juga ya. Tapi karena saya ingin tahu, kepingin tahu Alkitab itu, saya tekunin sampai akhirnya saya memahami itu Alkitab itu apa. Ternyata Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada intisarinya. Intisarinya itu adalah sejarah penebusan. Dan saya baru tahu ternyata bagaimana sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa itu dalam dosa, itu adalah proto-gospel yang pertama sekali di Alkitab. Dan saya baru mengenalnya dari pengajaran ini. Saya baru tahulah namanya waktu Tuhan berbicara kepada Musa, apa itu bunyi sangkakala yang terakhir itu nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, apa artinya sangkakala itu yang harus kita siarkan. Terus mengenai silsilah Adam. Wah, dulu saya maaf ya saudara-saudara, saya kan nggak pernah sekolah minggu, jadi saya kan nggak tahu sebenarnya, walaupun saya baca Alkitab ini, tapi saya nggak tahu. Tapi begitu saya mendapatkan pengajaran ini, saya jadi tahu ternyata dari Adam sampai Nuh itu ada 10 silsilah. Terus ada kejadian-kejadian dari setiap umur mereka, apa aja ada rahasia-rahasianya di sana. Dan terus Alkitab ini menceritakan bagaimana kehidupan leluhur itu, apa yang terjadi. Nah, seperti umpamanya saya mengetahui bahwa dikasih tahu bahwa umur yang terpanjang itu adalah Metusalah. Metusalah itu matinya umur 969. Dia yang paling tertua. Dan saya kaget lagi, ternyata waktu dia mati itu terjadilah air bah. Nah, kenapa? Dikasih tahu karena Nuh itu memang diberikan nama oleh Henokh, yaitu keturunan ketujuh dari silsilah ketujuh dari Adam, itu yang diangkat ke surga waktu umur 365 tahun, dan waktu 300 tahun dia berhubungan dengan Tuhan. Dia hidup kudus ya. Dan dia memberikan nama anaknya kalau nanti Metusalah mati, akhir zaman terjadi. Nah, mana ada orang tua mau memberikan nama anak demikian. Tapi itulah pengwayuan yang saya katakan tadi, bahwa Allah kita itu masih bisa berbicara sampai zaman sekarang ini, sampai saat ini, bahwa Tuhan kita itu masih bisa berbicara, membukakan rahasia-rahasia apa yang terjadi di Alkitab. Jadi melalui sejarah penebusan ini sampai yang sekarang ini saya ikut terus, karena disinilah saya bertumbuh. Nah, saya mau menceritakan tentang ini saudara-saudara. Setelah saya mengikuti Tuhan, Tuhan bukan hanya memperkaya pengetahuan Alkitabnya terhadap saya, melembutkan hati saya untuk mau membaca firman Tuhan dan mau percaya apa yang ada di Alkitab. Karena di Alkitab ini tidak ada satupun tulisan yang salah. Bahkan koma, titik pun tidak ada yang salah. Karena dari kalau nggak salah ada 1189 pasal dari 66 kitab ini ya. Tidak ada satupun yang bentrok dari ayat yang satu dengan yang satu kalau kita mau belajar tentang Alkitab ini. Nah, saya selain diperkaya, dikuatkan imannya sama Tuhan, dikasih tahu tentang Tuhan yang benar. Saya dari proses kehidupan saya, dari yang tadinya saya tidak percaya kepada Tuhan, menyembah berhala, sampai sekarang saya mendapatkan pengajaran-pengajaran Alkitab, isi Alkitab itu apa, dan Tuhan bicara kepada saya nyata gitu ya. Nah,
Saya punya masalah waktu saya datang dari Indonesia karena hubungan rumah tangga saya tidak baik, sehingga saya terjadi penyakit yang namanya anxiety syndrome. Nah, waktu itu saya punya penyakit anxiety syndrome, saya terus berobat ya di Amerika ini. Tapi pada awalnya, kenapa saya di treatment, kenapa saya dirawat secara rutin, ada latar belakangnya. Karena apa? Waktu di Indonesia, saya tuh kena penyakit namanya hyperthyroid. Ya, saya pikir dulu saya sakit jantung, saudara-saudara, ternyata enggak, karena jantung saya berdebar-debar gitu, tangan saya goyang-goyang gitu ya, terus badan saya kurus gitu. Nah, akhirnya saya diperiksa dan ketahuanlah bahwa saya kena penyakit hyperthyroid. Dan waktu itu waktu datang ke Amerika selalu saya bawa obat saya beberapa bulan, karena saya bilang karena saya nggak punya asuransi kan, jadi saya mesti bawa dari Indonesia. Nah, waktu saya datang ke Amerika saya minum obat, terus kemudian waktu saya pulang saya bilang ke dokternya, ke rumah sakit Husada. Saya bilang, "Dok, saya ini bakal lama di Amerika sekali ini." Saya bilang, "Gimana ya, Dok? Saya itu beli obatnya di mana? Karena gini-gini." Saya ceritakan. "Oh iya, Bu, nanti kita kalau memang Ibu mau untuk memastikannya, Ibu di laser aja," katanya gitu. "Ibu cuma makan obat aja secara rutin, tapi makan obat ini seumur hidup," katanya gitu. Seumur hidup. Down juga sih pikirannya, kok minum obat seumur hidup, karena saya tahu dari papa saya itu mengatakan obat-obat itu nggak bagus di dalam tubuh kita. Ya udah, saya pikir nggak apa-apa, saya bawa obat. Jadi selalu saya beli itu banyak. Kalau udah habis saya minta kirim lagi dari Indonesia. Nah, setelah saya di New York, saya makan obat ini terus menerus setiap hari. Terjadilah saya keracunan. Saya nggak bisa naik tangga. Kalau di New York ini kita transportasinya naik subway, saudara-saudara, naik tram. Kita tuh mesti turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga kali-kali. Itulah pekerjaan saya di New York ini. Nah, waktu itu saya merasa nggak kuat. Ada sesuatu yang lain, dan sampailah setelah beberapa hari kemudian saya pucat. Saya udah kayak seperti mayat hidup ya. Dan saya nggak bisa berjalan. Akhirnya saya pergi ke emergensi rumah sakit. Saya udah nggak mikirin uang pada saat itu. Saya udah nggak mikirin karena saya nggak punya asuransi. Bagaimana pokoknya saya harus ditolong. Saya pergi, dan waktu saya diterima di emergensi itu mereka kaget, mereka nolong saya dan mereka periksa, mereka tanya apa latar belakang kesehatan saya, apa segala macam gitu. Terus kemudian ketahuan bahwa saya itu keracunan sama obat. Jadi saya salah, tidak boleh makan obat itu seininya. Jadi setelah saya mengetahui begitu, saya dirawat dan tim dari rumah sakit memeriksa. Ya nanya lah, dari kecil udah pernah dioperasi, pernah diapain segala macam, ya dicari latar belakang. Dan saya kasih tahu, enggak, tapi apakah kamu pernah depresi? Katanya gitu. Saya bilang, ya saya pernah, karena hubungan rumah tangga saya nggak benar, bahkan saya pernah mau membunuh diri. Nah, kalau di Amerika dengarnya kalau mau bunuh diri itu hal yang serius, ditangani. Nah, saya didatengin sama tim psikolog, dilayani dan ditanyain, dan saya setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya setiap bulannya ke rumah sakit ya, periksa ke dokter kejiwaan ya, psikologi dan psikolog. Saya di interview terus. Karena apa, saudara? Pada saat itu waktu saya mengalami penyakit anxiety ini, kecemasan, walaupun saya udah berada di dalam Tuhan, itu iblis masih menguasai saya dengan ketakutan. Jadi mungkin karena saya single mother dan mungkin saya juga sendiri di rantau orang ya, itu di alam bawah sadar saya itu terekam. Dan mungkin juga karena trauma-trauma yang saya pernah alami di waktu saya sebelum datang ke Amerika ini. Tapi Tuhan itu baik, luar biasa Tuhan itu baik. Saya sangat bersyukur Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia memberikan mukjizat yang luar biasa terhadap hidup saya. Setelah saya mengikuti training itu setiap bulan, kalau saya nggak datang, diteleponin, apa kabar kamu, bagaimana kabar kamu, sehingga saya nggak pernah missing. Setelah bertahun saya lakukan itu, terus terang saya ada kejenuhan ya.
Aduh, datang, ngomong, tanya lagi, acaranya kemana, ke gereja, makan apa, nafsu makannya gimana, tidurnya gimana. Ya saya kan mesti katakan bahwa tidur saya belum terlalu pules, saya bilang gitu. Saya nggak mengerti, tapi saya dikasih obat beberapa macam, tapi terus terang saudara, obatnya saya nggak tebus, saya nggak makan. Karena saya bilang, Tuhan, saya nggak mau disembuhkan oleh obat-obatan. Saya mau disembuhkan oleh kuasa Tuhan, gitu kan. Nah, setelah itu saya telah bosan, ada rasa jenuh. Itu saya panggil nurse-nya. Saya bilang nurse-nya gini, karena saya udah bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi ya. Saya tanya sama dia, how I'm gonna get out from this situation, gitu ya. Bagaimana saya keluar dari situasi ini. Terus dia kasih tahu kepada saya, Ibu, sebenarnya Bu gampang. Kebetulan dia anak Tuhan. Dia orang Meksiko ya, dia kebetulan anak Tuhan. Dia bilang only God can heal us, katanya gitu. Amen, aku bilang gitu. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Gini aja katanya. Kan saya ikut mendengarkan apa yang kamu waktu di interview itu, ya katanya ya. Coba kamu mulai dari sekarang, jangan bergaul dengan orang yang buat kamu marah, yang buat kamu kecewa, yang buat kamu merasa damai sejahtera kamu hilang. Pergilah ke taman, pergilah berenang, apa kegiatan ibu yang ibu suka, umpamanya masak, menanam bunga, pokoknya saya dikasih treatment kayak gitu, dijelasin. Nah, setelah dia bicara kepada saya pulang, saya merenungkan sebentar apa yang dikatakan dia. Saya bilang, Tuhan, tolong berkati saya ya. Saya mau melakukan ini supaya saya mendapatkan kedamaian. Nah, mulai dari situlah saya lebih giat belajar. Jadi sebelum saya menemukan pengajaran sejarah penebusan ya, saya lebih giat dengerin khotbah, lebih belajar firman. Yang tadinya saya suka nonton sinetron, saya digantiin Tuhan, dicabut semua itu, ditinggalin, saya menggantikan dengan hal-hal yang positif, yang bagus gitu. Saya ke taman, saya mulai masak, saya nggak mikirin hal itu. Mulai saya tidur pules, saya enak, karena nggak ada dengerin gosip-gosip. Jadi saya menutupin telinga saya. Kalau teman-teman mau menceritakan apa, saya udah mulai menutup itu juga. Saya membatasi gitu. Nah, sampailah saya harus mengambil posisi, saya harus meninggalkan gereja saya yang di mana saya belajar Alkitab itu, karena ada sesuatu pernyataan yang Tuhan kasih tahu kepada saya. Itu secara langsung, saya tidak bisa menyampaikan kepada saudara, tapi antara Tuhan dengan saya, Tuhan bukakan semuanya seperti video kepada saya, Tuhan kasih tahu kepada saya. Akhirnya saya menetapkan, iya oke, makanya saya pergi ke gereja Presbyterian itu. Nah, setelah beberapa lama saya saya datang ke dokter setiap bulan. Ternyata saudara, saya baru tahu ya, waktu kita interview sama dokter, kalau mengenai ke dokter psikolog itu, mereka merekam suara kita loh. Suara kita direkam, dari situ tuh dapat ketahuan level stres kita berapa gitu. Jadi waktu datang beberapa bulan sebelumnya, dokternya bilang, you doing good, katanya. Keep going, katanya. This is very good, katanya gitu. Terus datang lagi bulan depan, katanya, wow, Mrs. Wong, wonderful, this is very good, katanya gitu. Ya oke, saya pulang. Bulan depannya lagi, langsung dia ngomong gini, Mrs. Wong, you don't need to come here anymore, katanya. Kamu nggak perlu datang lagi ke bahasa Inggris. Kamu nggak boleh datang lagi ke sini, nggak usah datang ke sini lagi. Tapi bila waktu kamu memerlukan apapun, katanya, kamu datang tanpa appointment. Just come, katanya. Langsung datang aja. Jadi kamu minggu depan kamu nggak perlu appointment lagi. Sampai kamu membutuhkannya, kamu harus datang. Nah, saya bersyukur ya, Bapa kita, Tuhan kita yang luar biasa menyembuhkan saya dari anxiety saya, dari saya belajar firman. Firmanlah yang menyembuhkan saya. Dan saya dapat bonus lagi yang baru setelah saya tersembuhkan mengenai penyakit saya, anxiety, dan saya juga punya penyakit yang namanya menurut dokter itu katanya perfeksionis. Perfeksionis itu sebenarnya nggak salah, tetapi over perfeksionis itu salah. Karena bagi saya tuh, saya punya standar dulu, hidupnya harus begini,
pendeta harus begini, ini harus begini, harus begini, harus begini. Kaku ya dari saya, memang dari kejiwaan saya itu dapatnya kayak begitu. Nah, Tuhan bisa rubah saya karena saya disembuhkan juga waktu setelah saya belajar power karakter dalam ilmu psikologi, mengenal manusia itu banyak ragamnya, unik, tadi diciptakan. Ada yang tipe kayak gini, ada yang tipe kayak gini, ada yang tipe kayak gini. Setelah saya mempelajari dan saya mulai mengerti dan bagaimana saya membawa diri, ya saya dalam hati saya bilang gini, Tuhan sudah tua-tua masih terus belajar terus ya. Ternyata sekolah kehidupan ini nggak pernah habis ya. Saya terus sampai saat ini saudara-saudara saya masih sekolah kehidupan. Nah, setelah itu saya juga sembuh dari penyakit hypertiroid. Saya udah nggak minum obat lagi. Udah lama saya udah nggak minum obat. Saya udah nggak makan obat hypertiroid lagi, sembuh. Terakhir saya diperiksa darah yang tahun kemarin, semua normal. Jadi saya sudah lepas obat, udah cukup lama sekali. Dan saya udah nggak ke dokter psikologi lagi, kejiwaan saya udah sembuh total menurut dokter. Dan saya percaya yang menyembuhkan saya itu adalah Allah Bapa. Bagaimana dia membawa saya dari perjalanan saya berliku-liku ya dari stop ke sana ini, tapi saya nggak menyesali. Begitulah cara Allah Bapa kita untuk menunjukkan kepada saya siapa dia, apa yang ada di dunia ini. Karena saya katakan tadi, saya sedang menghadapi sekolah kehidupan. Semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Terpujilah Tuhan.